Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melki Justinor, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 yakni budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian atau penanganan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari ekstrinsik, sehingga guru harus berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar dapat menciptakan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yakni sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sejatinya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, di antaranya melalui keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman.
aman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak tersebut dapat diwujudkan melalui pembuatan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan dimaknai dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu pelibatan murid dalam perencanaan dan penyusunannya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru yang selama ini sebagai penghukum dan pemantau ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Saya menyadari bahwa setiap tindakan anak pasti memiliki alasan atau motif tertentu, tetapi tidak boleh terjadi pembiaran. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka melalui penerapan segitiga restitusi. Sehingganya saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan budaya positif adalah ketika saya mencoba untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid. Mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka dan mereka pun terlihat lebih bertanggung jawab menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur dan tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketika melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pemantau harus berubah menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai pemantau dan penghukum. Saya merasa dan beranggapan bahwa dengan hukuman atau sanksi, mereka akan berbuat lebih baik. Ternyata hal tersebut tidak dapat bertahan lama, karena motivasi untuk berbuat baik tidak lahir dari dalam diri mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan senang, karena melihat perubahan positif dari perilaku murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid terlihat lebih bersemangat dan lebih bertanggung jawab terhadap hal yang mereka lakukan. Terlihat pula bahwa murid lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka di sekolah.
Sebelum mempelajari modul ini, tanpa disadari saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak seutuhnya. Ketika menangani permasalahan, saya biasanya langsung melakukan validasi tindakan yang salah tanpa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Saya juga kadang menanyakan keyakinan akan hal baik kepada anak karena saya beranggapan bahwa murid harus melakukan perbaikan atas kesalahannya dengan cara saya, bukan dari pendapat atau cara murid sendiri. Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun kolaborasi yang berkelanjutan antar warga sekolah bersama dengan komite dan masyarakat sekitar sekolah. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika ikut dilaksanakan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Mendidik ikhlas, berkembang pantas, mencetak generasi bangsa berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.